Dampak inflasi yang mengakibatkan naiknya harga bahan material dan juga terhadap pelemahan rupiah nih terhadap beban operasional perusahaan. Pengaruhnya pasti di harga metal. Metal itu dalam arti besi beton, harga baja, sama singkalum. Dan kalau yang fluktuatif untuk yang harganya bahan bakar minyak, ini yang berpengaruhnya di semen, Mbak. Nah, keempat produk ini yang mempengaruhi semua bidang konstruksi, mempengaruhi ini, harga metal dan harga semen. Berapa besar sih Pak kenaikannya itu Pak? Lumayan, sekitar 7-15%. 7-15%. Yes. Dan ini dampaknya ke beban operasional bisa berapa persen nih Pak? Dampaknya tidak seberapa pengaruh karena kami kalau konstruksi ini bukan memproduksi ya. Kami mengikuti tender, kami menghitungnya. Dan ada batasnya bahwa harga tender ini berlaku sampai dengan berapa hari kerja. Itu yang kami bisa menjaga. Kenapa? Berpengaruh, tetap berpengaruh. Cuman secara corporate kurang berpengaruh kan itu. Karena kita sudah mengalokasikan biaya tersebut dalam tender tersebut. Oke, meskipun tidak terlalu berpengaruh signifikan, tapi akan menggerus laba bersih di tahun ini nggak sih Pak perkiraannya? Enggak, pasti tidak. Pasti tidak. Pasti tidak. Terus apakah ada strategi atau mungkin mitigasi khusus yang dilakukan oleh perseroan terkait dengan mengantisipasi kenaikan harga bahan bangunan dan juga pelemahan rupiah yang terus terjadi? Kita harus membeli dan menyetok sebagian material tersebut. Itu untuk berapa bulan sih Pak biasanya penyetokannya? Kurang lebih 3 bulan lah. Karena penawaran tender ini berlaku biasanya 1 bulan. Penawaran berlaku sampai 30 hari, kan begitu. Kenapa kita harus punya stok yang lumayan untuk menyikapi kenaikan-kenaikan yang akan terjadi. Oke, di tahun 2021 bisa dikatakan ini kan penuh tantangan ya Pak, karena pandemi ini masih melanda, bahkan kita tahu bahwa mobilitas masih terbatas gitu. Tapi menariknya laba bersih KRYA ini tumbuh hingga lebih dari 400%, mencapai 5,6 miliar. Nah sebetulnya apa saja sih Pak fokus-fokus proyek yang digarap KRYA saat itu dan juga proyek apa nih yang menjadi fokus di tahun ini dan juga di tahun depan? Kita tetap sama di industrial sama infrastruktur karena kami yakin industrial dan infrastruktur ini adalah suatu cerminan pertumbuhan bangsa itu sendiri. Industri apa Pak yang menjadi fokus Pak? Industri banyak semua industri kita masuk kan itu, dari industri makanan kita masuk, industri pakan kita masuk, industri tebu juga masuk, semua kita masuk semua kan begitu. Memang bisnis kami adalah di bidang konstruksi, spesialisasi industrial dan infrastruktur. Kalau dari segi proyek-proyek lainnya Pak, apakah ada yang targetkan untuk digarap? Sementara tidak, kita fokus karena suatu kesuksesan emiten konstruksi itu harus berfokus. Tidak bisa semuanya kita ambil semua, tidak bisa. Gitu. Pak Darmo, berdasarkan prospektus dari tahun 2007 ada sebanyak 33 klien. Nah kalau untuk saat ini berapa sih Pak klien yang existing dan klien-klien mana saja sih yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap pendapatan dari KRYA? Karena per 2021 pendapatannya ini kan mencapai 102,5 miliar. Ya. Kita untuk para pelanggan, kan contohnya para pelanggan, kita akan lebih mengeksplorkan. Kita bisa menargetkan, bisa mendabelkan sekitar 60-70 klien yang akan kita dapatkan untuk tahun ini. Itu yang kita perlu effort, kita perlu usaha, didukung oleh pemerintah punya regulasi, insya Allah bisa Pak. Tapi ada ketergantungan nggak sih Pak dari satu klien atau artinya diversifikasi? Itu dia, karena kita sebagai emiten konstruksi jangan sekali-sekali jangan pernah untuk mengalokasikan dalam 1 ataupun 2 ataupun 10 customer, karena kita harus lebih banyak customer, lebih banyak pelanggan, itu kita bisa bertumbuh dan berkembang.